Oke teman-teman, selamat datang di acara ILC, iCommunity Level Up Club. Ya, iCommunity mempunyai sebuah tagline yang bernama Share Network, Grow Network. Ya, berbagi relasi, perbesar rezeki. Kenapa sih kita harus berbagi relasi? Ya, karena di luar sana teman-teman ada suatu quote juga ya yang dia bilang your network is your net worth. Artinya apa? Jaringan Anda adalah aset Anda, ya. Tetapi kalau saya berpikirnya seperti itu, kok rasanya itu hanya untuk diri sendiri ya, kurang bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, oleh karena itu saya punya tagline ya, kita punya tagline di komunitas ini, kita pengennya berbagi relasi untuk memperbesar rezeki bersama teman-teman, ya. Nah, buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya adalah Juanda Rovelim, ya. Saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, saya juga founder dari iCommunity ini, dan digital marketer. Beberapa karya saya itu adalah buku Digital Marketing in Action yang warna biru, dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau, ya. Dan berikutnya adalah buku kedua saya itu Naked Sales, dan kemudian ada ebook Ghost Kitchen serta game card Digital Marketing is Fun, ya. Ini adalah satu-satunya training ataupun e-course digital marketing yang digabungkan dengan permainan kartu sehingga Anda bisa bermain dan belajar digital marketing bersama dengan keluarga, teman, ataupun rekan kerja Anda. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com, teman-teman. Nah, saya pengen jelaskan sedikit tentang apa sih iCommunity itu. Nah, iCommunity itu punya visi, teman-teman. Kita akan menjadi sebuah platform komunitas pebisnis dan profesional yang terbesar di dunia. Ini adalah dream kita. Ya, kita ingin mempersatukan para pebisnis dan profesional bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, teman-teman. Ya, dengan tagline-nya adalah share network untuk grow network. Ya, nah bagaimana untuk mencapai visi tersebut? Kita punya misinya, teman-teman. Ya, misinya kita ingin merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada. Jadi kita nggak bersaing dan kita tidak berkompetisi ya. Kita tidak berkompetisi dengan komunitas-komunitas lain, tapi kita ingin merangkul komunitas-komunitas pebisnis dan profesional yang ada. Yang kedua, kita juga ingin menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, teman-teman. Ya, tentu saja kita berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga adalah menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Oke. Nah, kenapa iCommunity ini dibuat, teman-teman? Tujuan dari iCommunity ini adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, teman-teman. Ya, jadi kita di sini ingin membangun persahabatan dan kerjasama, serta dilandaskan dengan dasar saling pengertian. Yang kedua, kita ingin mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota dan menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Yang terakhir, kita juga ingin membangun sebuah platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, komunitas sendiri juga kita memiliki kode etik, teman-teman, ya. Jadi dalam sebuah komunitas tentunya juga punya sebuah aturan main seperti itu, ya. Di dalam iCommunity ini kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Oke, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Ya, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Ya, karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung bisnis sesama anggota kami. Ya,
Kami juga berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Oke. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur dan diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Nah, itu adalah sebuah pedoman ya teman-teman, kode etik dan tujuan dari iCommunity ini. Dan acara hari ini juga itu sangat luar biasa, di mana kita juga ingin belajar teman-teman ya. Kita punya sebuah platform yang bernama ILC, iCommunity Level Up Club. Ini adalah sebuah acara yang dilakukan setiap hari Kamis, mengundang para pembicara, pakar, dan pebisnis-pebisnis untuk sharing. Dan malam hari ini kita akan melakukan sesi talk show ya, tanya jawab dan berdiskusi dengan seorang pakar yang sangat luar biasa ya. Ini juga sudah viral kemana-mana, bahkan sampai diundang oleh Om Deddy Corbuzier ya, karena perjuangan beliau dalam memerangi ya money game, pinjol, ya, dan hal-hal yang merugikan masyarakat. Dan tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana menjadikan kartu kredit ya sebagai investor Anda, ya. Karena saya belajar dari kartu kredit adalah kalau beliau bilang ini investor yang nggak rewel kalau dibayarnya tepat waktu, ya. Nah, mari kita diskusi sejenak ya bersama dengan pakar ya. Roy Sakti. Kita sebut tepuk tangan yang luar biasa teman-teman, kasih reaction-nya. Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Ya. Oke, malam thank you Roy. Sudah hadir di sini. Thank you juga Bro Juanda. Ternyata komunitas iCommunity-nya ini luar biasa, bagus sekali. Gua tuh mau bikin komunitas kayak begini nggak bisa apa ya, nggak apa ya. Nggak telaten, kalau bahasa Jawa tuh nggak telaten, ya nggak telaten. Ya. Oke teman-teman. Nah sebelum kita mulai nih teman-teman ya, saya mau tanya dulu nih buat teman-teman semuanya, bisa dibalas via chat atau apa segala. Apakah Anda sudah punya kartu kredit atau belum? Coba deh, saya ingin tahu. Jadi kita neranginya itu kan dari sisi mana kan bisa jelas. Ibarat kata Anda semua tidak punya kartu kredit, kemudian saya bahasin kartu kredit untuk bisnis, gua cerita macam-macam. Ini kan kayak saya itu nerangin Kama Sutra pada orang yang jomblo gitu loh. Agak nyambung gitu loh, teman-teman. Nggak punya pelampiasan ya? Kalau sudah kalau udah punya, oh ya udah. Berarti kan saya menerangkan ilmu Kama Sutra kepada pasangan suami istri gitu loh. Jadi lebih enak gitu loh. Nah, waduh, udah punya semua nih. Nice, keren. Tapi nggak pernah dipakai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman. Oke, bagus ya. Thank you. Oke, jadi saya anggap yang punya kartu kredit, anggap aja kita ini sebagian sudah punya kartu kredit ya. Tapi nanti kalau yang belum punya kartu kredit ya dianggap aja udah punya lah ya. Nah, oke. Jadi selama ini, nah sekarang saya tanya pada teman-teman nih, saya tanya sama teman-teman ya. Selama ini belajar ilmu utang, apakah orang tua Anda ngajarin ilmu utang? Atau guru Anda pernah ngajarin ilmu utang? Coba dijawab deh. Apakah sini ada yang diajarin sama orang tuanya cara berutang yang baik dan benar atau oleh guru? Coba deh. Nah, coba di chat deh. Nah, ya. Kalau yang sudah pernah diajarin sama orang tua cara berutang yang benar, puji Tuhan. Artinya orang tua Anda adalah orang tua yang tanggung jawab dan berpendidikan. Ya, nah, cuman kebanyakan kita ini kalau sudah masalah utang itu, orang tua ataupun guru justru tertutup, malah jangan berutang. Betul ya, Juanda ya? Betul. Ya? Lu jangan berutang. Nah, cuman pertanyaannya kan sepele kan, ketika orang tua kita berbilang jangan berutang. Pertanyaannya, apakah Anda yakin orang tua Anda itu nggak punya utang atau guru Anda nggak punya utang? Nah, saya tanya begitu, ada yang bilang, iya Pak, orang tua saya ini utangnya banyak, tapi apa anaknya nggak usah utang. Loh kan lucu. Nah, ini kan sama aja ngajarin orang itu jangan merokok tapi sambil rokokan itu ya. Nah, ini menarik. Nah, teman-teman, menarik teman-teman. Saya mau pelajarin utang itu ilmunya sama kayak seks. Ya, utang itu ilmunya sama kayak seks. Kenapa, Pak?
tabu untuk dibahas, tapi diam-diam dilakukan. Ya, sama kita bicara tentang seks ya kan. Kalau saya anggap ini golongan-golongan kita ya, dulu-dulu penikmat kaset bokep Betamax ya. Ini generasi yang umur 40, 50 ya. Nah, kalau udah streaming beda generasi kita ya, beda generasi ya. Nah, dulu kita ini kan kalau setahu saya ya, saya kelahiran tahun 79 teman-teman ya. Jadi kalau 80 apa segala, kita kan nggak pernah diajari ilmu seks. Mungkin kalau sekarang udah gede ya, yang golongan anak-anak kita mungkin udah diajarin ya. Tapi dulu kan kita nggak pernah diajarin ilmu seks. Akhirnya yang terjadi adalah ya kita belajar di tempat yang salah. Belajar sama siapa? Sama teman, sama film ya kan, sama ini. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Ya kita autodidak dan kemudian ilmunya itu nggak ada SOP-nya lah ya. Ilmunya itu nggak ada SOP-nya. Akhirnya ya kayak ayat-ayat di Alkitab. Kan ada ayat, saya nggak tahu ya ayat apa, tolong kalau hafal dibilang, kalau buat teman-teman yang Kristen, bahwa kita ini perumpamaannya kayak biji sawi yang dilempar. Kalau pas dilemparnya di tanah yang berbatu ya jadinya kecil, kalau dilemparnya pas tidak menyentuh air ya nggak jadi apa-apa, tapi kalau pas kita dilemparnya di tanah yang subur ya kita akan menjadi sawi yang subur ya. Itu pelajaran. Nah, saya memahamin teman-teman, jadi akhirnya kan kita itu belajar utang sama siapa sih? Kebanyakan kita belajar utang itu filosofinya kayak monyet, yaitu monkey see, monkey do. Monyet melihat, monyet melakukan. Saya yakin saya dulu belajar kartu kredit itu sama siapa? Sama teman saya. Ketika saya bekerja di property agent, lihat dia pakai kartu kredit, kok enak ya, buat apply kartu kredit. Ya, kemudian dia pakai kartu kredit buat makan-makan, kok enak ya. Nah, gua apply kartu kredit buat makan-makan. Nah, sekarang yang ngetren nih, apply kartu kredit buat masuk money game. Ya masuklah gitu loh, ya kan? Karena melihat temen. Ya ilmu kita itu ilmu referral. Nah, memang referral ini paling ampuh, teman-teman. Ilmu marketing paling ampuh itu dari orang tidak kenal kita tiba-tiba mau beli tanpa nawar ya pakai referral. Misalnya kita cari digital marketing. Wah, Pak Juanda ini udah promo yang besar-besaran apa segala, orang nggak percaya. Tapi begitu ada yang referral kan, kamu ngiklan bagaimana? Itu aja sama temanku Pak Juanda. Saya juga ikut. Oh, langsung kita jadi Nah, itu tanpa ada apa ya? Tanpa ada do and don'ts-nya, tanpa ada apa, langsung. Itu. Jadi orang Indonesia itu memang gampang percaya sama orang, ya. Nah, saya kalau di kartu kredit ini, mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi kalau di kartu kredit sendiri, sebenarnya ini ilmunya itu ilmu pengobatan alternatif teman-teman. Ya, ilmunya itu di dalam dunia finansial. Kita ini bukan jalur putih, tapi sedikit kayak abu-abu. Jadi saya memodifikasi apa yang bisa dilakukan dari kartu kredit, tapi bisa dimaksimalkan seperti kredit modal kerja. Ya, jadi menggunakan kartu kredit, jadi alatnya kartu kredit, tapi metode kerjanya adalah kredit modal kerja. Nah, kenapa kredit modal kerja? Karena gini, saya melihat di dalam pengusaha nih, kita kan teman-teman pengusaha ya, utang itu ada dua jenis. Ya, utang itu ada dua jenis. Ada yang satu namanya angsuran, ada yang satu namanya plafon. Kalau angsuran, contoh Anda dapat KUR. Pak, saya menjaminkan rumah dapat KUR 500 juta. Nanti berupa angsuran, dibagi angsuran 5 tahun, 3 tahun, apa segala. Atau Anda KPR, KPR itu angsuran 10 tahun. Atau Anda kredit motor, angsuran. Ataupun Anda KTA, or pinjol, itu angsuran. Ya, itu angsuran. Ya. Nah, kalau plafon sendiri, ini agak jarang. Plafon itu agak jarang, teman-teman. Plafon itu hanya ada di kredit modal kerja. Ya, di kredit modal kerja. Nah, problemnya adalah kredit modal kerja itu adalah kredit modal kerja adalah kredit yang paling susah didapat untuk para pengusaha. Ya. Nah, yang menarik Pak Juanda ya. Jadi yang saya mau ajarin, orang kaya sama orang miskin itu beda cara utangnya dan beda jenis utangnya. Ya.
Kalau orang kaya ditanya, misalnya yang punya showroom, kemudian yang punya hotel, kita berbicara rich yang mungkin di atas kita ya. Kalau ditanya utangnya angsuran atau plafon, pasti kebanyakan plafon. Saya punya plafon di bank A, saya punya plafon di bank B, saya punya plafon di bank C, ya itu. Tapi kalau kelas menengah ke bawah, yang artinya mungkin setara dengan kita atau di bawahnya, kebanyakan utangnya itu angsuran. Nah, coba. Sekarang saya mau tanya nih kepada teman-teman yang ada 30 member di sini. Kalau yang punya utang coba dilihat, utangnya kebanyakan angsuran apa plafon? Nah, di TikTok juga sama, angsuran apa plafon, ya. Rata-rata orang menengah ke bawah itu utangnya angsuran, mulai dari yang KTA, pinjol, kredit motor, kredit mobil, angsuran. Jadi pertanyaannya adalah apa? Apakah kredit angsurankah yang membuat diri kita miskin? Nah, ini ya. Kredit angsurankah yang membuat diri kita miskin? Karena kalau saya lihat jarang orang menengah ke atas itu angsuran doang, pasti ada plafonnya lah. Angsuran itu, nah ini yang teman-teman harus pahami ya. Terutama untuk modal kerja. Beda kalau dia beli rumah, beli apartemen, pakainya pasti angsuran. Nah, ketika saya ajarin ya, ilmu kredit ini yang kita nggak pernah pelajarin, yaitu adalah apa? Menggunakan utang, ya, itu ada 2 jenis instrumen, teman-teman, yaitu angsuran dan plafon. Ya, ini gunanya masing-masing. Nah, sebenarnya orang berutang sendiri itu ada 2 kegunaan. Orang berutang itu ada 2 kegunaan. Kegunaan nomor 1 adalah untuk kepemilikan, yaitu kita dari tidak punya menjadi mempunyai. Contoh, saya nggak punya rumah nih, saya pengen punya rumah. Pakai apa? Angsuran, KPR. Ya. Saya nggak punya mobil, saya mau punya mobil, tapi saya nggak bisa bayar cash. Bagaimana? Utang. Pakai apa? Angsuran. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah menggunakan utang untuk modal. Di mana peran utang itu berperan sebagai seorang investor. Ya. Jadi utang itu bisa berperan sebagai kepemilikan, tapi juga bisa berperan sebagai investor. Nah, sekarang saya mau tanya kepada teman-teman semua. Jadi saya memang akan banyak bertanya supaya nggak ngantuk ya. Makanya jawabnya bisa lewat chat aja teman-teman ya. Nah, yang Anda butuhkan sekarang ini, kalaupun Anda memutuskan untuk berutang, yang Anda butuhkan itu adalah utang untuk sarana kepemilikan. Artinya Anda sedang tidak memiliki sesuatu dan Anda menginginkan sesuatu. Anda mungkin perlu utang, atau untuk sebagai investor di bisnis Anda. Coba, saya ingin tahu jawabannya ya teman-teman. Silakan teman-teman ditulis di kolom chat ya. Coba di chat aja deh. Nah, yang Anda perlukan itu untuk kepemilikan atau untuk bisnis, untuk investor ya. Nah, wah kelihatannya lagi semua ini ya. Nah, untuk modal kerja Pak, mau nambah aset, oke. Ada Nicholas Iskandar yang mau nambah aset yang akan bisa menghasilkan passive income, bagus. Untuk modal kerja, bagus. Kalau yang lain nggak perlu utang, itu lebih bagus teman-teman ya. Saya selalu ngomong ya. Nggak semua itu harus pakai utang kok. Kadang-kadang kita nggak usah utang juga. Tergantung orang ya. Oke, jadi ini ya. Saya tidak mau berutang Pak, bagus. Ya, oke. Jadi kalau tidak, nah jadi gini teman-teman. Tergantung goalnya. Tapi kalau saya lihat kebanyakan yang mau berutang, kita membutuhkan dana investor untuk bisa menjadikan passive income apa skala. Artinya ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara sebagai investor, kita untuk bisnis, saya asumsikan peluang di depan itu masih belum jelas. Peluang di depan itu bisa sudah ada, bisa belum ada. Ya. Bisa sudah ada, bisa belum ada. Bisa juga belum perlu, ya bisa juga belum perlu. Nah, kalau memang polanya seperti ini, maka yang kita perlukan adalah kredit yang sifatnya plafon. Nah, saya mengajarkan teman-teman ini. Jadi kalau di Credit Card Revolution ya, saya punya kelas ataupun saya ada kelas di kelas yang saya ajarkan. Saya mengajarkan orang adalah
sebenarnya fungsi kartu kredit itu apa sih, Pak? Fungsi utama itu adalah sebagai dana cadangan, backup plan. Jadi fungsi utama kartu kredit itu sebenarnya bukan bagi modal bisnis, bukan modal investasi, bukan untuk alat pembayaran, tapi sebenarnya fungsi utama di kartu kredit adalah sebagai backup plan, dana cadangan. Kenapa dana cadangan itu penting? Karena kita sebagai seorang pengusaha, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Saya selalu bilang bahwa masa depan itu misteri. Tapi kita harus punya persiapan. Nah, kebanyakan di Indonesia, saya mohon maaf ya kalau salah tolong diralat ya, 95% pengusaha hidup tanpa persiapan. Persiapan itu macam-macam. Persiapan ketika terjadi musibah dan persiapan ketika ada peluang datang. Itu sebuah persiapan. Ya. Nah, tapi ya teman-teman ya, 95% hidup tanpa persiapan. Tahunnya dari mana, Pak? Coba deh, kita kalkulasi lagi, teman-teman. Ibarat kata COVID omnivora, yang baru ini COVID apa ini? Omikron, ya kan? Ibarat kata COVID Omikron menghantui Indonesia lagi dan kita harus PPKM level 3, level 4. Ataupun sampai level 4 deh, yang parah. Pertanyaan saya sepele, berapa lama Anda bisa bertahan dengan gaya hidup Anda? Satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau di bawah 1 bulan. Ya. Normalnya kalau saya, ya minimal 6 bulan. Jaga-jaga itu kalau basic katanya Robert Kiyosaki, kalau begitu berhenti jebret, kamu ada dana cadangan minimal 6 bulan kamu survive. Ya. Artinya kalau seperti Bu Foni yang 2 tahun, Pak Sony Lung 1 tahun, nah ini berarti udah lulus ya. Nah, udah mantap. Ini ilmunya udah tinggi ya. Nah, tapi banyak terutama pengusaha-pengusaha yang baru ya, buru-buru 3 bulan, Pak, buru-buru 6 bulan, Pak. Bulan depan aja udah nggak tahu mau mana apa. Nah, ini yang bahaya, teman-teman ya. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah dana cadangan. Nah, dana cadangan itu adalah dana yang tidak dipakai. Ya. Jadi dana cadangan itu adalah dana yang tidak dipakai, teman-teman. Ya. Nah, ketika tahu sudah tidak dipakai, tapi kita nggak punya uang, bagaimana, Pak? Saya ngomong, kartu kredit itu adalah salah satu instrumen dana cadangan yang paling bagus. Kenapa? Anda bisa mendapatkan kartu kredit itu tanpa jaminan dan Anda bisa dapatkan nominal yang besar. Besar dalam arti kata, saya sekarang punya total 2 miliar. Ya, saya punya total 2 miliar. Ya. Dan ilmu saya juga diterapkan sama Pak Pipo yang minggu depan ngisi ya kan. Pipo itu juga kartunya gede-gede, Bos. Nah, kalau dari saya meminjam istilah Pak Pipo, kartu kredit itu kalau orang yang baru mulai sama end game, jadi orang yang sudah settle itu beda strategi. Kalau orang yang baru mulai menjadikan kartu kredit sebagai garis depan. Tapi kalau semacam Pak Pipo, ya Pak Pipo yang Indomaret apa segala, dia punya kartu kredit limitnya miliaran dia. Tapi dia menjadikan itu sebagai dana cadangan di garis belakang. Artinya apa? Ketika cash-nya udah habis, modal kerjanya habis, dia baru terakhir kartu kredit. Nah, enaknya kartu kredit, teman-teman, enaknya kartu kredit adalah kamu punya 1 miliar, 2 miliar, tidak dipakai, Anda tidak kena biaya apa-apa. Kalaupun kena cuma sekedar iuran tahunan, ya wajar lah, cincai lah. Dan iuran tahunan pun bisa dihapus. Nah, itu sifatnya. Ya. Nah, beda kasus kalau Anda pakai kredit yang sifatnya angsuran, Pak Juanda. Misalnya contoh nih, Anda mengajukan rumah, kemudian terima uang 1 miliar, kemudian harus diangsur selama 5 tahun, berarti per bulan itu sekitar angsuran 22-23 juta. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa? Di bulan kedua, ketiga, apakah 1 miliar itu sudah harus Anda habiskan? Kan enggak juga. Fungsinya dana cadangan. Bila kata mungkin di bulan pertama Anda hanya pakai untuk sekitar dana cadangan 50 juta. Tapi problemnya adalah bulan depan Anda harus bayar angsuran 22 juta, which is itu adalah angsuran dari 1 miliar. Nah, ini yang jadi masalah. Banyak pengusaha itu salah pakai utangnya begitu.
pakai yang angsuran, dibuat dana cadangan, buat modal bisnis, ya, duitnya belum muter, cicilannya udah jalan. Nah, ya, belum muter, cicilannya udah jalan. Yang terjadi akhirnya apa? Panic attack. Ketika panik, yang terjadi adalah apa? Waduh, Pak, ini kalau nggak diputer, rugi saya bayar angsuran, rugi saya bayar cicilan. Nah, ketika panik attack seperti itu, akhirnya apa? Bisnis nggak bagus pun akan terlihat bagus. Barang nggak pengen, akan jadi pengen. Barang nggak penting, akan jadi penting. Akhirnya masuklah di investasi yang aneh-aneh, gitu kan? Macam robot trading lah, macam Yakul, apa segala, yang which is itu tidak terencana dengan baik, teman-teman. Saya tidak anti investasi, bahkan saya tidak anti money game, ya teman-teman. Mungkin orang itu ada salah. Pak Roy Sakti ini anti money game, enggak. Saya cuma anti kebodohan aja. Maksudnya apa? Kamu main money game selama tahu itu money game dan tahu rule of the game-nya, terserah. Buktinya murid-murid saya di CCR juga banyak yang berjaya dengan money game, tapi dia tahu rule of the game-nya, bahwa this is money game, this is Ponzi scheme. Nah, kalau skema Ponzi, winning-nya adalah apa? Goal-nya adalah withdraw sebelum scam. Tujuannya itu, bagaimana kita bisa withdraw sebelum scam. Nah, kalau sekarang yang sudah scam duluan belum withdraw, ya kalah berarti. Nah, kan kalau namanya game kan we lose, we win, gitu kan. Nah, tapi yang terjadi di masyarakat awam sekarang ini kan nggak paham kalau ini money game. Para leader-leader itu kan menjualnya bahwa ini investasi yang benar, hasilnya cuan pasti, tanpa ada resiko, wis pokoknya enak, tambur enak, udah. Nah ini yang dinamakan kan sebuah pembodohan gitu. Padahal setiap kita investasi, apapun investasinya pasti ada resiko, pasti ada reward. Itu udah pasti. Ketika salah satu dihilangkan, ya kan, resiko dihilangkan menjadi tanda tanya. Nah, padahal kalau Anda sudah tahu Anda bisa bermain money game, is okay. Hari ini ada salah satu money game yang level menengah ke bawah itu lagi scam, yaitu Yakul. Ya. Di DM saya di Instagram, itu terpecah dari dua kubu. Ada yang nangis-nangis duitnya kecantol, ada yang terima kasih, Pak, cuan Pak. Oh ya udah bagus. Maksudnya cuan adalah apa? Dia udah main, dia udah balik modal dan dia main cuannya. Jadi begitu scam ya sudah, kan aku udah untung. Nah, itu pemahamannya teman-teman ya. Jadi saya welcome aja. Bahkan sekarang nanti jam 9 saya ada live sama Instagram, ternyata ada orang yang main money game. Ya sudah, nanti tak ajarin lah main money game yang benar, yang cerdas gimana tuh tak ajarin. Yang penting kamu tahu bahwa ini money game. Nah, sama. Nah, kenapa saya juga agak anti gini? Karena apa? Yang ditakutkan itu adalah ketika Anda itu membabi buta berhutang, apalagi dengan kartu kredit itu begitu mudah. Nah, kalau kita berbicara kartu kredit ya, kenapa kok kartu kredit? Ya, nomor satu, teman-teman, bunganya sekarang lagi murah. Bunganya sekarang lagi murah. Murahnya seberapa? Hampir setara dengan kredit modal kerja. Which is kredit modal kerja, ketika Anda apply, Anda harus naruh sertifikat di bank. Which is itu adalah ada resiko. Resiko ketika Anda gagal bayar, sertifikat Anda akan hilang. Nah, tapi kalau di kartu kredit, tidak ada resiko seperti itu. Resikonya adalah diteror debt collector sama blacklist. Tapi aset aman, rumah aman, mobil aman, motor aman, tikus di rumah juga aman. Ya. Nah, murahnya seberapa Pak sekarang Pak? Contoh, ya. Kartu kredit itu kalau mau menguangkan pakai jasa namanya Gestun, yaitu gesek tunai, ya. Nah, saya ada bisnis gesek tunai, teman-teman. Nah, untuk menguangkan kartu kredit jadi limit kartu menjadi uang, kalau di tempat gesek tunai saya www.infogestun.com, untuk non cicilan, jadi Anda gesek non cicilan, itu sekarang cuma kena 1,5%. Dan kalau Anda pintar cara bermainnya, 1,5% itu bisa berlaku 1,5 bulan, per 1,5 bulan. Artinya sebulan secara net Anda cuma kena 1%. Which is ini hampir sama dengan yang namanya kredit modal kerja, tapi modalnya hanya KTP. Bahkan kalau kita merubah dalam bentuk cicilan, ya
Cicilan sekarang murah banget, 12 bulan itu saya jual cuma 7,5% untuk cicilan 12 bulan. Jadi contoh, Anda gesek 100 juta di kartu kredit, kemudian Anda terimanya nanti 92,5 juta. Nanti 100 juta itu dirubah cicilan 12 kali. Ya. Kemarin saya coba hitung-hitung dengan project mining rig-nya Bro Juanda masih masuk, betul ya Bro ya? Masuk banget. Masih masuk ya. Nah tinggal nanti itu yang penting secara hitungan ya. Ini berbeda banget dengan kejadian mungkin setahun yang lalu ataupun 2 tahun yang lalu ya. Setahun atau 2 tahun yang lalu kartu kredit masih mahal, harganya 2,5%. Gestun itu 2,5%. Nah sekarang ini murah. Nah ini artinya ini kesempatan. Murid-murid saya, bahkan sekarang murid-murid saya, mereka itu pada melunasin modal kerjanya. Kalau cuma sekedar pemakaian di bawah 1 miliar, mending pakai kartu aja Pak, jauh lebih murah. Satu, rate-nya lebih murah, kedua dapat bonus. Bonusnya adalah apa? Poin. Yang poinnya nanti ketika dikumpulkan bisa dikonversi menjadi membership miles seperti Singapore Miles KrisFlyer. Kalau Garuda Miles sekarang saya nggak saran karena dengar-dengar mau bangkrut, tapi nggak tahu loh ya. Saya punya Garuda Miles itu ada kali kalau PP Amsterdam 3 kali bisa Mas Ian. Ya, nah itu anunya. Langsung Bu Prisil mau jadi affiliate. Affiliate Pak. Saya itu masih bingung model affiliate itu gimana sih? Saya nggak tahu sih. Nah ini Mandiri ada promo ubah cicilan 3 bulan, 6 bulan 0% ya itu. Sekarang itu bisa bank itu berlomba-lomba memberikan penawaran yang murah teman-teman. Bahkan ya teman-teman ya, saya kasih satu tips cuan-cuanan teman-teman ya. Bagaimana dari kartu kredit nggak diapa-apain, nggak dibuat bisnis, nggak apa, bisa cuan. Mau nggak? Ayo. Yang mau ketik mau gitu ya. Yang mau ketik mau deh ya. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi gini, kata kuncinya adalah Anda harus rajin-rajin lihat billing tagihan, lihat ada promo apa. Ya, ada promo apa? Biasanya yang ada promo itu TMRW, yaitu UOB, DBS, Permata, HSBC. Coba atau CIMB, Danamo CIMB. Wes itu 7-6 bank ini coba diplototin billing tagihan tiap bulan. Nanti ada istilah cashback. Jadi untuk transaksi sekian Anda akan mendapatkan cashback, baik itu berupa voucher ataupun real cashback. Nah, nanti itu dikalkulasi, Pak. Ya. Biasanya nilai cashback itu antara yang paling rendah itu 4%, yang paling tinggi itu bisa 7,5%. Jadi pernah saya agak lupa kapan itu ya, transaksi 100 juta dengan online nanti dapat cashback senilai 7,5 juta. Loh. Iseng-isengan aja, kartu itu iseng-iseng di Gestun, kemudian jadi habis di Gestun dibayarin lagi, di Gestun lagi dibayar lagi sampai 100 juta ya. Kepotong biaya Gestun 1,5 juta itu masih cuma 6 juta. Ya. Kemarin saya juga gitu tuh kok. Kemarin gesek buat trik 70 juta, dapat cashback-nya 700.000, lumayan. Cuan di depan. Nah itu apa ya? Itu ya plusnya main kartu sih itu. Di samping kita masih dapat poin ya. Poin itu lumayan sih. Poin itu bisa untuk MAP dan lain-lainnya. Artinya gini, kalau kita memahami fungsinya, ya itu bisa jadi gini. Kalau kita paham dengan knowledge-nya, tahu kapan saat pakai, kapan saat tidak pakai, maka dia akan menjadi malaikat pelindung kita. Dia akan melindungi bisnis kita. Dia akan menjadi guardian, protektor. Nah, tapi kalau kita tidak tahu strateginya, kita tidak tahu kapan kita pakai dan kapan tidak kita boleh tidak pakai, maka dia itu akan berbalik menjadi malaikat pencabut nyawa. Oke, teman-teman ya. Nah, salah satu strategi ya, sekarang saya ajarin strateginya ya. Jadi strategi main kartu kredit ya. Ini salah satu, ini pembelajaran buat teman-teman semuanya. Jadi contoh. Nah, saya selalu mengajarkan pada murid-murid adalah salah satu jurusnya adalah
mindset 50-50 ya, mindset 50-50. Ini basic ya. Di mana mindset 50-50 ini, teman-teman, ketika melihat sebuah kartu kredit dengan limit 100 juta, jangan dibayangkan bahwa yang bisa Anda pakai itu 100 juta. Tapi bayangkan yang boleh Anda pakai adalah 50 juta. Nah, jadi ketika ada sebuah investasi nih, Anda mau nyemplung di sebuah money game, mungkin loh ya, kita ngomongnya sekali lagi ngetrek gitu kan, mau mining rig, ataupun lagi mau invest di robot forex, apa segala. Ini modal 100 juta, kartu kredit 150 juta. Kalau orang awam, pasti dieksekusi. Cuan aja nih, pasti dieksekusi. Nah, tapi kalau Anda sudah mempelajari SOP dari saya, ada sistem 50-50, ketika ada peluang seperti itu, kartu 150 juta, kemudian pemakaian 100 juta, maka yang kita lakukan adalah apa? Kita upgrade limit dulu ke angka 200 juta, baru boleh kita eksekusi 100 juta. Ini salah satu metode ya. Ini salah satu SOP, teman-teman. Kenapa? Karena sewaktu-waktu kalau kita perlu, kita masih ada backup plan. Karena sekali lagi, nah, kebanyakan orang di luaran sana adalah apa? Punya kartu 100 juta, digesek 100 juta. Itu yang bikin orang macet. Apalagi 100 juta digesek semua, dicemplungkan Yagul, masih ketambahin lagi, ngambil pinjol, cemplungin Yagul lagi, dan kemudian scam. Hari ini kan ada money game scam, yaitu Yagul. Itu orang yang nggak pakai strategi. Nah, kenapa sih orang tidak pakai strategi? Ya karena mentalnya tidak pernah mempelajarin SOP menggunakan utang. Jadi saya selalu ngomong bahwa ilmu utang itu tahu sedikit-sedikit itu lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Makanya saya ngomong, kalau memang Anda memutuskan tidak berutang, ya sudah, bagus. Yang bahaya itu kalau setengah-setengah, antara iya dan enggak, pakai dikit-dikit, mokel dikit-dikit. Ini yang berbahaya. Lebih baik nyemplung-nyemplung sekalian, pahamin ilmunya sekalian, baru jalankan. Karena ketika Anda menggunakan utang tanpa pengetahuan, itu ibarat Anda itu beli mobil dulu, kemudian dengan mobil baru Anda belajar nyetir. Ya, jadi Anda beli mobil baru nih, ya kan? Anda beli Tesla baru Anda belajar nyetir dengan Tesla baru Anda. Maka yang terjadi adalah apa? Ya beset semua, Pak. Kalau bahasa Indonesianya kegores lah, bahasa Indonesia kegores lah, kalau bahasa Jawa beset ya. Nah, harusnya apa? Harusnya ya Anda kursus mobil dulu dong. Anda belajar dulu cara nyetir yang baik dan benar. Baru kalau sudah bisa nyetir, baru beli mobil Anda akan aman. Nah, itu. Nah, ini penjelasan dari saya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya membuka pertanyaan. Mungkin saya menjawab dulu dari Bang Yan. Oke, siap. Kita masuk ke sesi pertanyaan ya, ke Roy ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya ataupun mau berdiskusi ataupun mau curhat gitu ya, dibuka. Boleh ya. Langsung aja, jangan chat ya. Kalau saya chat panjang-panjang bingung, dia lebih baik ya, boleh raise hand dulu ya, boleh raise hand dulu. Nanti teman-teman boleh setelah saya panggil baru open mic dan baru bisa berdiskusi dengan Roy ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bang Yan ya. Bila kartu kredit macet, apakah bank penerbit itu nagih ke Visa karena merasa bayar premi asuransi bila nasabah macet bayar, dan debt collector adalah perusahaan pihak ketiga yang beli outstanding dari bank. Nah, itu gimana tuh Roy ceritanya tentang bila kartu macet, apakah bank penerbit nagih ke Visa karena merasa premi bayar asuransi? Ini banyak apa ya? Ini banyak pengertian yang salah kaprah ya. Jadi kalau kita berbicara, Pak, macet kan di cover asuransi. Nggak ada namanya asuransi kerugian, tuh nggak ada, teman-teman. Coba saya tanya, ada nggak polisnya? Coba yang marketing asuransi, pernah lihat nggak polis? Kalau kita bilang iya, berarti kita harus membuktikan polisnya loh. Berarti kan ada polisnya. Coba dicek di data di Google, itu nggak pernah ada saya lihat polis bahwa asuransi akan mengganti tagihan kartu kredit yang macet. Itu saya nggak pernah lihat. Jadi saya tidak berani ngomong iya, karena kalau saya ngomong iya, nanti ditanya polisnya mana, bingung saya. Wah, ini pakar kok bagaimana loh ya, makanya saya ngomong nggak ada. Jadi itu mindset yang salah dari orang-orang pengguna kartu kredit. Ya.
Mindset yang salah. Sebenarnya kartu kredit ketika tidak dibayar itu adalah bagian dari risiko, makanya bunga kartu itu mahal secara umum ya. Ya, tapi mereka udah ada tercover dengan resiko gitu loh, teman-teman. Nah, kemudian kalau tagihan-tagihan yang macet memang benar. Jadi tagihan-tagihan yang macet itu akan dijual ke pihak ketiga dengan mekanisme namanya cesi. Itulah kenapa kalau tagihan kartu kredit Anda macet, ya, yang nagih debt collector yang mohon maaf biasanya kan item-item serem-serem apa segala, itu bukan dari bank. Itu dari perusahaan collection yang bisnisnya adalah membeli utang-utang yang macet. Paham ya Bang Yan ya? Nah, semoga tercerahkan ya. Oke. Jadi kadang-kadang orang itu banyak begitu, tenang aja macet diasuransikan, jadi kemudian merasa nggak salah gitu, merasa nggak bayar itu benar itu loh. Nah, itu kan mindset yang kacau balau deh. Asuransi kartu kredit covernya apa aja kok? Covernya adalah kalau kamu cacat tetap ataupun meninggal. Itu pun namanya kan credit shield ya. Jadi sebetulnya ilmu kartu kredit itu gampang. Kalau mau lunas tanpa bayar gampang. Tinggal potong jari satu. Atau mati. Kan lunas, betul kan? Tapi sebelumnya pakai asuransi dulu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Nikolas nih. Kartu saya pernah dipinjam orang, pemakaian diubah cicilan 12 kali, namun sering telat bayar. Sampai ditelepon oleh CS Bank. Sekarang saya merasa untuk buat kartu kredit lagi agak sulit. Ya kan, dan banyak ditolak. Apa karena hal itu? Ya, atau karena sedang pandemi, jadi lebih hati-hati banknya. Oke, jadi ini Pak Nikolas ya gini Pak. Antara baik dan bodoh itu tipis memang Pak. Jadi hati-hati. Jadi kadang-kadang gini loh, saya ngajarin orang itu yang berpotensi merugikan Anda itu justru orang terdekat. Baik itu dari kawan dekat ataupun saudara dekat. Karena kalau orang nggak kenal kemudian dia mau nipu Anda sudah nggak mau duluan. Ya. Jadi saran saya ya buat teman-teman nih yang lain nih berkaca dari kasusnya Pak Nikolas, dan sebenarnya banyak di luar sana ribuan Pak Nikolas lain tuh banyak. Rata-rata utang itu kenanya sama orang baik. Termasuk papa saya. Nah, ya. Jadi nomor 1, jangan pernah minjemin kartu kredit kepada orang lain kecuali kamu tahu karakternya bagaimana, kredibilitasnya seperti apa, dan Anda siap. Ya itu oke ya. Kemudian yang nomor 2, jangan pernah meminjamkan nama untuk kredit buat orang lain karena biasanya mereka itu tidak bertanggung jawab. Saya nggak tahu ya, orang Indonesia itu nggak bertanggung jawab loh sama kalau diutang itu nggak bertanggung jawab lah. Entah itu saudara, entah itu teman ya. Nah selalu saya ngomong kalau ada orang utang sama saya bilangin, Mas Bro, bukannya saya tidak mau baik ngasih. Bukannya saya nggak punya duit. Saya punya duit tapi memang saya nggak mau ngasih. Kenapa? Karena saya nggak punya bagian collection. Lebih baik kamu utang sama pinjol ataupun utang sama saudara, karena utang sama bank, karena mereka itu sudah punya tenaga nagih. Karena kalau saya suruh nagih, biayanya mahal. Dan kalau saya nagih nanti hubungan persaudaraan jadi nggak saudara, teman jadi nggak teman. Nah, saya kan mau berteman sama Anda, ya lebih baik utang sama orang lain. Pinjol aja pakai pinjol lah. Nanti kalau nggak bisa bayar suruh follow Roy Sakti. Ya. Ini ada. Jadi kalau kasusnya Pak Nikolas ini, saran saya Pak Nikolas, kalau nominalnya nggak seberapa, diselesaikan aja Pak, diberesin aja lah. Anggap aja nolong temen lah. Wes itu namanya workshop kehidupan teman-teman. Ya, saya selalu ngomong pada teman-teman adalah pengalaman adalah guru yang paling berharga, tapi sekaligus paling mahal. Hanya untuk belajar, untuk mempercayai teman aja, Anda itu udah keluar uang workshop berapa juta ini. Lebih baik ikut workshop beneran aja lah daripada workshop pengalaman. Oke, ya itu Pak puluhan juta loh, ratusan juta bahkan. Yes. Pak Nikolas, oke, dibayarin aja Pak kalau nggak seberapa, oke? Iya. Bu Foni, 2 dari 3 CC saya limitnya nggak naik-naik, sedangkan yang satu kenaikan berkala, walau kenaikannya hanya 10 juta. Itu kenapa kok? Ini berarti belum ikut kelasnya Koroy ini. Ya, kalau ikut kelasnya. Kalau kenapa itu banyak sebab sih, banyak sebab ya. Cuman biasanya coba dilakukan pengkinian data, diupdate pengkinian data deh.
Jadi mungkin biasanya banyak kasus itu orang-orang itu kok nggak naik-naik itu ya, karena dia punya kartu itu udah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, udah. Problemnya adalah data yang tertulis di bank itu adalah data 10 tahun yang lalu. Which is Anda masih jadi sales, gaji cuma 2 juta. Sekarang udah jadi direktur, gaji udah 100 juta. Tapi kan kalau Anda tidak melakukan penginian data, kan dianggap Anda datanya tetap 2 juta. Nah itu nggak naik-naik. Nah itu. Itu salah satu sebab ya Bu ya. Tapi nanti ada beberapa sebab yang lain. Kalau dijelaskan panjang itu. Dan solusinya nanti ikut kelasnya Koro itu. Nanti diajarin cara naik limit ya kok. Ya kalau Anda mau mempelajari ilmu kartu kredit, saran saya ikut kelas lah. Lebih tahu apa ya. Kelas itu sebenarnya bukan cari ilmu ya teman-teman. Saya selalu ngomong pada teman-teman semuanya. Jadi orang itu salah kaprah. Ikut kelas, cari ilmu, salah. Ilmu itu gratis teman-teman. Kita nge-live ini kan gratis. Di YouTube juga gratis. Ya, ikut kelas itu nyaring ilmu. Mana yang sampah, mana yang berlian. Mana yang masih berlaku, mana yang expired, mana yang cocok untuk Anda. Jadi nyaring. Karena ilmu di luar sana itu absurd. Ya kan apalagi dengan TikTok nih semua bisa ngomong. Ketemu orang yang jago ngomong, tapi nggak ngerti, nggak pinter, bahaya loh. Ayo. Oke. Ya. Sekarang begitu kan. Public speaking-nya jago, tapi ternyata on. Ayo, mati loh. Makan itu, kan? Cuman model public speaking doang jago, tapi ilmunya on. Wah, makanya banyak misleading. Jadi kan sekarang banyak misleading information kan begitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Koroy, dari Pak Gary Angga Kusuma. Pak Roy, saya mau tutup kartu kredit, tapi susah sekali dari pihak bank. Dan tiap tahun kadang saya lupa untuk mengajukan penghapusan annual fee dan lain-lain. Sampai ada satu kartu kredit yang ngegulung karena annual fee tersebut, ya. Apakah itu mempengaruhi nanti saya mau mengajukan KPR? Pasti pengaruh, ya. Ajarin teman-teman, ya, ini ilmu penting nih. Kalau ada yang tanyanya bagus itu saya senang. Ya, cara nutup kartu kredit tak jamin pasti ditutup, ya. Nah, jadi cara nutup kartu kredit teman-teman. Jadi gini, kenapa nutup kartu kredit itu susah? Karena Anda adalah aset perusahaan. Ya, jadi dipahami ya. Kenapa Anda susah nutup kartu kredit? Karena Anda aset perusahaan. Karena ketika Anda menggunakan kartu kredit, Anda sebagai karyawan perusahaan itu. Dan Anda didefinisikan sebagai karyawan yang menguntungkan perusahaan. Makanya akan susah. Nah, bagaimana cara nutup? Paling gampang ya, saya ajarin ya. Pakai alasan dipindah tugaskan ke luar negeri. Yes. Bilang aja, saya jadi kedubes di Afghanistan. Saya sementara mau nutup kartu. Nah, karena kalau nggak tutup nanti nggak ada yang bayar, saya di Afghanistan loh. Untung-untung kalau masih hidup. Nah, tiba-tiba ikut perang Afghanistan, mati gimana? Nah, pasti ditutup teman-teman. Wis lah, pasti ditutup wis. Nggak pakai babi ibu sudah. Lu beneran Pak? Bohong lah, guys. Oke, dari Bang Yan lagi nih, Koroy. Apakah Smart menggunakan fasilitas money transfer? Ini mungkin KTA itu ya, tarik tunai dari kartu kredit ya, untuk cover putaran cash flow bisnis. Nah, ini mungkin apa sih bedanya? Tarik tunai. Ini kan teknikal ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Itu adalah salah satu fasilitas yang menguntungkan sih sebenarnya. Tapi yang penting kan nanti kan harus dilihat konteksnya. Oke. Nah, ini ya harus dilihat konteksnya ya. Oke, pertanyaan dari Bu Foni nih, Koroy. Daftar kelas Koroy gimana caranya tuh? Waduh, langsung tanya. Hah? Jadi daftar kelas ya. Jadi gini teman-teman, saya itu sebenarnya ada dua jenis kelas bagi yang tidak punya kartu sama yang sudah punya kartu. Kalau yang udah punya kartu itu kelas online namanya CCBM, Credit Card for Business Mastery. Itu udah punya kartu besar, fokusnya pada ngelola kartunya. Tapi kalau yang masih limitnya kecil-kecil tuh ada namanya Credit Card Revolution, itu kelasnya offline ya. Nah, yang kelas CCBM ini online, nanti invest 2 hari ya, 2 hari kemudian minggu depan, Sabtu dan Minggu. Investasinya kalau nggak salah 2.200.000 ya teman-teman. Nah nanti di situ saya ajarin bagaimana caranya ngatur kartu kredit yang baik dan benar. Bahkan nanti saya ajarin bagaimana caranya mempunyai passive income dari kartu kredit. Cuman nggak gede-gede ya, nggak kayak money game loh ya. Jadi kalau Anda punya kartu kredit nganggur, kalau nggak diapa-apain,
Anda ada fasilitas di mana Anda bisa menghasilkan 1% per bulan dari limit kartu. Kecil tuh range berapa? Ya kecil tuh di bawah 50 juta itu kecil lah. Nah, limit 70 juta. Kalau limit 70 juta yang CCBM aja, udah besar, udah jadi kelas CCBM kelas online toh itu. Nah, oke. Nah, itu kalau mau daftar kemana tuh Koroy, atau ada nomor adminnya? Jadi kalau daftar silakan nanti gimana ya? Sebentar. Saya ketik aja ya. Ya, boleh, silakan. Ya itu nomor teleponnya staf saya. Nanti bilang aja CCBM, kemudian nama gitu ya. Nanti akan dijelaskan. Nah itu. Kalau KTA itu pertumbuhan seperti apa? Kok bisa 0%? KTA kayaknya nggak 0% deh. Nggak, jadi gini teman-teman ya. Jadi jangan setiap promosi itu jangan ditelan secara harafiah. Ya. Jadi jangan terlalu polos-polosan menelan sebuah promosi secara harafiah. Ya, 0% itu kadang 0% bunganya, tapi ada biaya administrasinya, ya. Ada biaya layanannya, itu macam-macam, ya. Jadi sebenarnya bukan 0%. Nah, kayak contoh, kayak saya itu kan saya menggunakan fasilitas kayak Gestun ya, Gesek Tunai itu kan promonya kalau di marketplace-nya cicilan 0%, tapi ada biaya layanan. 12 bulan biaya layanan 7,5%, tapi cicilannya 0%. Itu maksudnya apa? Misalnya 100 juta, kamu gesek 100 juta, terimamu itu 92,5 juta. Tapi cicilannya 100 juta dibagi 12. Nah, itu yang dimaksud 0% itu kayak begitu. Harus dilihat term and service-nya, teman-teman. Oke. Koro, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Nicholas nih. Mau cek penyebab apply kartu kredit gagal atau ditolak gimana ya kok? Jika saya telepon ke CS Bank selalu dijawab nggak ada data. Apa perlu cek slik? Ya memang nggak bisa. Jadi kalau ngecek kenapa ditolak, paling gampang itu cek slik dulu deh. Tahu slik ya? Slik itu sistem layanan informasi keuangan di OJK. Caranya tinggal ke websitenya OJK, itu bisa ngecek secara online, cuman memang agak antri. Nah, nanti dicek di sliknya itu, dilihat dulu sliknya itu apakah ada masalah dengan utang-utang yang ada. Slik itu kan kayak rapotan. Ya, berarti langsung ke slik ya? Ya, slik dulu. Nah nanti kalau sliknya nggak masalah, baru nanti dicek yang lain. Nah, kalau di kelas itu kan kita belajar ada yang namanya DBR, ada apa, tapi coba pertama itu cek slik dulu deh. Nah, kalau sliknya normal, baru nanti dicek yang lain. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Lebih menguntungkan mana menggunakan kartu kredit dari dalam negeri ataupun dari bank luar negeri, misalnya bank dari Amerika Serikat? Kalau fasilitas, jadi gini, kalau limit sekarang, gedean bank dalam negeri. Tapi kalau promo fasilitas, bank luar negeri. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau loyal ngasih limit nih, ya kan limitnya besar-besar apa segala, itu bank plat merah. Itu loyal ngasih limit gede-gede. Tapi kalau ngasih promo-promo kayak cashback, kemudian voucher, itu bank luar negeri. Oke, itu terjawab ya. Oke. Koroy, itu tadi yang Koroy chat nggak ada di chattingan, kayaknya nggak masuk. Nggak masuk ya? Nggak masuk ya? Oh, sorry, gua direct message ya. Oh, ke everyone. Oh, sorry. Bentar. Mana ya ini? Oh, everyone in meeting. Oh ya. Haris 081136688855. Oke, nah buat teman-teman tuh yang mau tanya-tanya kelas CCBM bisa CCBM kemudian kasih nama gitu aja ya. Besok nanti akan dikontak sama Pak Aris ini. Ya, 0811-366-8855. Oke, teman-teman, masih ada mau bertanya lagi kan nih? Nanti Koroy jam 9 ada mau IG Live lagi. Nah, mungkin kalau mau nonton IG Live-nya Koroy di mana tuh? Ke IG-nya Koroy?
Ke IG saya, ya ke IG saya. Ini IG-nya apa? Boleh kasih tahu buat teman-teman? Ya Roy Sakti lah, udah tahu lah Roy Sakti. Roy Sakti ya. Ini ada Pak Nicholas ya. Jadi saran Roy, sebaiknya limit kartu ditingkatkan karena selama ini ada ketakutan jika limit gede tiba-tiba selip dan hilang malah disalahgunakan. Nah, ya. Ini menarik nih, ini menarik ya. Ini pertanyaan bagus nih ya teman-teman ya. Jadi kata kuncinya gini teman-teman. Jadi gini, di limit kartu kredit, kenapa banyak orang scam ya? Rata-rata orang scam kartu kredit dipergunakan secara tidak jelas apa segala, itu karena Anda memberikan 6 angka OTP, hati-hati. Nah, buat teman-teman yang apalagi yang agak gaptek-gaptek itu hati-hati ya. Terutama begini, kalau ada yang nelpon Anda, nanti ngakunya bank, ngakunya apa-apa segala, karena itu sandiwaranya makin lama makin jago. Saya nggak tahu itu belajar di sinetron siapa gitu. Mungkin ada apanya ya? Mungkin ada kelas ininya ya. Jadi modusnya itu macam-macam. Intinya adalah dia nelpon Anda, kemudian apa-apa membuat Anda panik apa segala, dan kemudian secara tidak sadar Anda memberikan OTP 6 angka itu. Itu kena scam-nya tuh di situ. Maka teman-teman, saran saya kalau Anda terima telepon dari siapapun, selalu mempunyai mindset negative thinking dulu. Jangan-jangan penipuan, jangan-jangan penipuan. Yes. Jadi kita akan terjaga. Ketika orang tanya apa-apa, kita akan terjaga duluan. Karena kalau kita sudah berprinsip, wah ini orang bank, wah takutnya kita kehipnotis. Ya kalau saya sudah nggak mempan. Tapi kalau orang lain kan ya nggak tahu teman-teman. Nah hati-hati dengan orang telepon. Ya, hati-hati dengan orang nelpon ya. Nah itu, selama itu bisa dijaga aman kok. Saya nggak pernah kena masalah itu, nggak pernah, teman-teman. Oke, semua scam memakai kode OTP. Pasti. Nah, kalau ada beberapa scam yang saya pernah kebobolan yang kartu luar negeri, situs luar negeri, kemudian ada London apa segala nggak pakai OTP. Itu tinggal telepon aja, nggak transaksi udah bisa pasti diberesin, aman. Nggak ada celah lagi untuk sembarang dan kartu kredit hilang. Nah, celahnya adalah kalau kamu tanpa sadar memberikan OTP itu, kayak contoh ya di email, ya kan sering kita terima email tiba-tiba PayPal Anda keblokir, account Apple ID Anda keblokir, sering nggak terima email kayak begitu? Harap perbarui, ya kan? Padahal itu alamat emailnya nggak jelas. Nah orang kalau udah kena gitu kan kadang-kadang kan gopoh duluan ya. Kalau bahasa Jawa gopoh duluan ya kan. Gopoh panik, waduh ini kepolong. Nah itu justru kena itu teman-teman. Hati-hati. Nah makanya itu harus hati-hati. Nah kalau saya ya teman-teman ya, saya kasih tips ya. Saya itu nomor handphone saya itu terpisah dengan nomor WhatsApp saya, teman-teman. Jadi saya punya WhatsApp, itu terpisah dengan nomor handphone saya. Nomor handphone saya taruh di rumah. Saya nyalain, saya taruh di rumah. Yes. Jadi dia mau telepon model apapun, nggak bakal saya terima, karena nggak seanu. Tapi nomor WhatsApp saya bawa kemana-mana, gitu loh. Jadi handphone saya itu tenang, nggak pernah ada telepon yang aneh-aneh. Karena telepon yang nomor SIM card yang saya pasang di handphone saya nggak daftarin kemana-mana, jadi tenang. Karena sekarang kan zaman sekarang ya gunanya nomor telepon itu apa sih? Gunanya SMS itu apa sih? Paling cuma OTP doang toh, baru kita pakai SMS-nya. Selebihnya kan itu penipuan semua itu. Pinjaman pinjol, kemudian dana gaib, apa segala. Loh kalau kolega kita, orang yang kenal kita sekarang itu kontak kita kan nggak mungkin telepon beneran. Pasti kan ke WhatsApp dulu atau call WhatsApp, baru mungkin kalau nggak jelas baru telepon beneran itu loh, ya. Peluangnya itu kecil teman-teman. Jadi itu cara saya, itu cara saya dalam bikin tenang lah. Nah ini kartu Citibank dipakai belanja luar negeri tanpa OTP kok bisa ya, Roy? Nah itu gimana tuh? Kalau ini pada tanya transaksi luar negeri semua nih. Jadi gini,
Bank itu lucu ya, kalau yang ada PIN-nya dibuat OTP bisa, tapi ada yang nggak bisa, jadi random sih. Memang itu random. Cuman kalau transaksi tanpa OTP itu bisa di-dispute, namanya di-dispute. Jadi disanggah. Transaksi yang tanpa OTP itu bisa disanggah. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi buat Koroy ya. Kalau iya, transaksi yang aman di merchant luar negeri, bank beli rate khusus yang bagus. Yang rate-nya bagus ya, saya nggak tahu ya, karena kan selalu berubah. Tapi biasanya kalau saya pakai itu CIMB. Yang pasti mahal itu bank luar, yang pasti mahal. HSBC, DBS, Stanchart, Citibank itu rate-nya rate rentenir ya, kursnya ya, kurs rentenir lah itu. Ya, BCA, CIMB, Chengli masih ada. Oke, sambil menunggu teman-teman lagi untuk bertanya ya, Koroy juga udah mau jam 9. Saya akan jelaskan sedikit tentang iCommunity ya, Koroy. Oke, saya lanjutkan sedikit tentang iCommunity tadi. Oke, sebentar. Nah, teman-teman ya, bagaimana jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda, teman-teman? Ya. Nah, pernahkah teman-teman mengalami masalah-masalah berikut? Ya, tidak memiliki modal besar untuk mengembangkan bisnis, tidak memiliki produk unggulan untuk dijual, tidak memiliki pengalaman untuk berbisnis, tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, tidak memiliki skill untuk mengembangkan bisnis. Ya. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda nggak perlu bersedih, teman-teman. Ya, kenapa? Karena teman-teman nggak sendirian, ya. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, teman-teman. Apa itu? Itu adalah kolaborasi, ya, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki, ya. Apa yang Anda lakukan saat ini itu mungkin benar baik, teman-teman, untuk pertumbuhan diri sendiri, ya, tapi untuk bisnis Anda menjadi lebih besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis Anda, teman-teman, ya. Dan saya memperkenalkan iCommunity, ya. iCommunity ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu join ke dalam iCommunity ini. Alasan pertama, ini adalah valuable community, ya, komunitas yang berharga. Yang kedua adalah Anda akan mendapatkan quality leads, dan yang ketiga adalah low cost, teman-teman. Kenapa dibilang demikian? Pertama, valuable community, ya, teman-teman akan mendapatkan akses networking, akses learning, dan akses contributing. Jadi ya, teman-teman akan berjejaring, belajar, dan dapat berkontribusi dalam sebuah komunitas iCommunity ini, teman-teman. Ya. Sedangkan quality leads, teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, ataupun lead reseller baru, ataupun leads customer retention. Karena iCommunity akan memberikan database ataupun member-member untuk berkomunitas sehingga teman-teman bisa mendapatkan leads baru seperti itu. Ya. Sedangkan low cost, teman-teman nggak perlu bayar biaya iklan karena di iCommunity itu nggak perlu iklan, teman-teman, semuanya organik, semua berdasarkan word of mouth, ya, dari mulut ke mulut, dan kita akan memberikan konten-konten premium untuk upgrade skill Anda. Nah, bagaimana iCommunity ini membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Ada 6 kegiatan yang akan teman-teman lakukan di dalam iCommunity ini. Yang pertama adalah iCommunity Level Up Club. Ya, ini adalah event mingguan setiap hari Kamis seperti malam hari ini, teman-teman, untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum. Nah, makanya saya selalu mendorong teman-teman untuk saling berkenalan nih, memperkenalkan bisnisnya, memperkenalkan lokasinya, supaya kita bisa berkolaborasi, teman-teman. Ya. Yang kedua adalah iCommunity Business Meeting ataupun Business Matching. Ini adalah event business meeting rutin yang saling mengenal sesama anggota dan dihadiri maksimal 10-15 orang saja member. Ya. Sedangkan yang ketiga, iCommunity one-on-one meeting, itu adalah kita percaya bahwa trust itu akan terbangun kalau teman-teman sering bertemu secara one-on-one, ya, sesama pebisnis, ngobrol, meningkatkan trust, saling mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan nanti di situ ada deal-deal yang terjadi di one-on-one meetingnya. Yang keempat
adalah iCommunity Refer a Business. Jadi sesama anggota saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing, teman-teman, sebagai bentuk kolaborasi bersama. Jadi kita saling mereferensikan bisnis kita. Yang kelima adalah iCommunity Company Visit, jadi acara bulanan atau 3 bulan sekali, ya, untuk belajar dan mempererat ikatan dalam berkomunitas. Dan yang keenam adalah iCommunity Business Summit. Ini adalah acara tahunan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Jadi ada 6 kegiatan yang akan teman-teman dapatkan di dalam iCommunity ini. Nah, sedangkan membership-nya, ya, iCommunity itu memiliki 3 macam membership. Yang pertama adalah guest, ya, guest itu gratis, teman-teman, ya. Jadi teman-teman boleh bergabung secara gratis di dalam iCommunity ini. Ya, manfaat yang akan teman-teman dapatkan sebagai guest adalah teman-teman bisa mengikuti ILC dan online meeting 1 kali sebulan, ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah basic, ya. Basic itu adalah 250.000 per tahun, di mana teman-teman bisa mendapatkan 5 kali online meeting dan 1 kali offline meeting, ya. Sedangkan pro itu teman-teman akan mendapatkan full fasilitas, ya, dari 2,4 juta rupiah per tahun. Teman-teman bisa mengikuti unlimited online dan offline meeting, one-on-one meeting, refer a business, company visit, access on a resource, dan becoming a host, teman-teman. Itu adalah full paket kita yang pro, ya. Nah, buat teman-teman, ya, yang mau mendaftar pro member, ya, ini kita dalam masa pre-launching, karena kita akan launching nanti di tanggal sekitar 22 Februari, teman-teman. Jadi pada tanggal 22 Februari kita akan launching gede-gedean. Kita sudah membooking 10 titik videotron untuk mempromosikan bisnisnya teman-teman, ya, bukan bisnisnya iCommunity loh, bisnisnya teman-teman, ya. Buat teman-teman yang mendaftar saat ini, ya, teman-teman akan mendapatkan 6 bulan tambahan, ya, yang mendaftar sebelum 15 Januari. Dan khusus 50 pendaftar pertama, foto profil dan logo perusahaan teman-teman akan ditayangkan di billboard, ya, di SCBD sampai ke Serpong. Kita udah sewa 10 titik, ya. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini nih, teman-teman, ya. Nah, misalnya Juanda Rovelim, CEO Kafling Solusi Digital, member of iCommunity. Teman-teman boleh pasang foto dan produk teman-teman akan ditayangkan di billboard, ya. Di billboard, di Videotron kita sudah sewa, teman-teman, ya. Nah, bagaimana untuk mendaftarnya? Teman-teman silakan WA ke saya dulu, karena sekarang lagi tahap under development websitenya, jadi sekarang masih terima pendaftarnya by WA. Jadi teman-teman bisa WA ke saya di 0818698033, teman-teman, ya. Itu sekilas tentang iCommunity. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi dengan sesinya Koroy. Nah, kalau sejak awal sudah masuk member iCommunity, yes, untuk member awal itu kan kemarin bayarnya 168, itu akan otomatis di-upgrade menjadi yang basic member yang harga 250.000 dan biaya waktunya dihitung mulai tanggal 22 Februari. Jadi diperpanjang setahun. Seperti itu. Terus kelas CCR kapan diadakan, Koroy? Nah, ini dari pertanyaan dari Bu Fon ini. CCR itu tahun depan lah. CCR, oke. Iya kan sekarang tinggal berapa minggu lagi dah. Kemudian tanggal 24 udah PPKM lagi lah. Oke. Oke ya, yang mau mendaftar bisa hubungin tadi Mas apa tadi? Aris. Mas ya. Aris, ya. Atau bisa nanti DM saya di Instagram. Siap, ya. Anda kalau mau tanya-tanya langsung DM di Instagram aja, biar enak. Nah, ini CCR online. Nah, CCBM ya yang terdekat ya, Koroy. Ya. CCBM kapan tuh? Jadi sebenarnya gini loh, kelas CCBM itu sebenarnya kan setengahnya kayak CCR, tapi kita bikin online, cuman materinya yang materi ilmu putih, nggak yang aneh-aneh. Oke. Karena kan disaring lah. Jadi untuk kebutuhan teman-teman yang online, nah itu ada kelas CCBM itu kelasnya 2 hari. Ya isinya sebenarnya hampir sama, tapi lebih condong pada materi penggunaan kartu kredit dan kemudian strateginya bagaimana untuk menggunakan kartu yang benar, strategi yang benar. Ya. Oke. Sip, thank you. Sekarang juga udah jam 20.46 ya. Mungkin Koroy sebentar lagi akan ke room sebelah ya. Ke room sebelah. Saya mengundang. Kita jadi pria panggilan nih. Dari room sini ke room sini nih. Saya mengundang teman-teman untuk kita sama-sama open mic ya, untuk mengucapkan terima kasih kepada Koroy atas sharingnya yang sangat luar biasa ya. Kita ucapkan sama-sama terima kasih Koroy. Thank you teman-teman. Terima kasih Koroy. Thank you. Dan saya juga kalau boleh kita mengundang teman-teman untuk open kamera, kita foto bersama untuk mengabadikannya. Oke. Kita
buka kameranya, teman-teman. Lagi lagi di kamar mandi mereka. Yes. Jangan lupa ya untuk ikut kelas CCBM-nya, ya itu luar biasa sekali. Oke ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman, dan sekali lagi terima kasih buat Koroy udah sharing-sharing di iCommunity, dan kita ketemu minggu depan dengan menggunakan link yang sama. Minggu depan ada Pipo Hargianto yang akan men-sharingkan bagaimana cara berinvestasi passive income melalui Indomaret. Ya, oke, ketemu lagi di minggu depan dengan menggunakan yang sama. Saya Juanda Rovelin, undur diri dan bye-bye semua. Bye-bye. Thank you. Thank you semua.